Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas 3 rekayasa perangkat lunak. Di dalam tugas 3 ini kami membuat 2 perancangan dari rekayasa perangkat lunak. Salah satunya adalah absen online guru. Saya beri judul absen online guru SMPN 1 Sambit. Nama saya Afif Eka Fajran Saputro, kelas Prosus, program khusus, nomor induk mahasiswa adalah 20533 255. Untuk perancangan absen online guru SMPN 1 Sambit ini, kami menerangkan terlebih dahulu untuk apa arti dari rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatannya, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Arti lain dari rekayasa perangkat lunak adalah pengembangan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk penggunanya. Kemudian, tujuan dari rekayasa perangkat lunak dalam pembuatan absen online guru SMPN 1 Sambit ini adalah menghasilkan sebuah perangkat lunak yang berkualitas. Yang dimaksud dengan berkualitas dapat dilihat dari 3 sisi, seperti sponsor atau individu atau organisasi yang telah mengeluarkan biaya dalam pembangunan perangkat lunak. Sisi pemakaian. Siapapun yang menggunakan perangkat lunak tersebut. Sisi maintainer atau modifier yang memelihara atau memodifikasi perangkat lunak tersebut. Tujuan kedua dari RPL adalah menghasilkan perangkat lunak dengan biaya yang efisien. Sedangkan tujuan ketiga dari RPL adalah menghasilkan perangkat lunak tepat pada waktunya. Latar belakang. Pembuatan absen online guru SMPN 1 Sambit adalah untuk absen online guru SMPN 1 Sambit untuk saat ini belum ada. Yang digunakan untuk absen saat ini adalah rekapan absen secara manual dalam 1 bulan sekali. Artinya adalah para guru tersebut absen secara manual, tanda tangan, merekap secara manual untuk 1 bulan sekali. Sehingga alangkah baiknya digunakan absen online sehingga untuk mempermudah pihak tata usaha atau administrasi sekolah untuk mengabsennya setiap hari. Terutama di saat masa pandemi seperti sekarang ini, para guru ada yang jadwalnya WFH atau WFO. Jadi secara mudah pihak tata usaha atau administrasi sekolah untuk mendata atau mengabsen para guru. Kemudian model proses RPL-nya untuk absen online guru SMPN 1 Sambit, saya memakai model prototyping, yaitu communication, quick plan, quick design, prototyping construction, kemudian delivery, dan feedback. Kelebihan model prototyping adalah menghemat waktu pengembangan, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Kekurangan model prototyping adalah pada prototype tentu saja banyak kebutuhan yang tidak ditampilkan seluruhnya, karena data yang dikumpulkan hanya sebagian. Prototype yang disetujui oleh klien harus dikembangkan oleh developer tanpa ada data tambahan dari klien,
dan software dari prototipe harus memiliki fungsi yang lengkap. Banyak ketidaksesuaian pada bentuk prototipe. Kemudian alur proses. Beberapa teknik untuk prototypingnya meliputi perancangan model, perancangan dialog, simulasi. 4 langkah yang menjadi karakteristik dalam proses pengembangan pada metode prototype, yaitu antara lain pemilihan fungsi, penyesuaian, sistem informasi, evaluasi, dan penggunaan selanjutnya. Metode ini menyajikan gambaran yang lengkap dari suatu sistem perangkat lunak, terdiri atas model kertas, model kerja, dan program. Pihak pengembang akan melakukan identifikasi kebutuhan pemakai, menganalisa sistem, dan melakukan studi kelayakan serta studi terhadap kebutuhan pemakai, meliputi model interface, teknik prosedural, dan teknologi yang dimanfaatkan. Ini adalah alurnya dari initial requirement, kemudian desain, prototyping, kemudian requirement evolution, review updating ke desain. Kemudian untuk customer evolution ini menuju ke scientific, kemudian developer, test, maintenance. Kemudian rincian kegiatan proses rekayasa perangkat lunak untuk absen online guru SMP Sambit adalah rincian kegiatannya, pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasi semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Membangun prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan format output. Evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan. Apakah prototypingnya sudah dibangun sesuai dengan keinginan pelanggan atau belum? Jika sesuai, maka langkah selanjutnya akan diambil. Namun, jika tidak, prototyping direvisi dengan mengulang langkah-langkah sebelumnya. Kemudian mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, kemudian dilakukan proses pengujian. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basic path, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Kemudian evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah perangkat lunak yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika ya, maka proses akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun, jika perangkat lunak yang sudah jadi tidak atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan, maka tahapan sebelumnya akan diulang. Kemudian menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Itulah rangkaian dari tugas 3 untuk mata kuliah RPL. Dari saya cukup sekian, kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 rekayasa perangkat lunak
untuk absen online siswa SMPN 1 Sambit. Perkenalkan, nama saya Afif Eka Fasiran Saputro, kelas Prosus, nomor induk mahasiswa 20 533 255. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Arti lain dari rekayasa perangkat lunak adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna pengembangan, memelihara dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk penggunanya. Untuk tujuan rekayasa perangkat lunak tersebut dalam pembuatan absen online siswa adalah menghasilkan sebuah perangkat lunak yang berkualitas. Yang dimaksud dengan berkualitas adalah dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu sisi sponsor, individu atau organisasi yang telah mengeluarkan biaya dalam pembangunan perangkat lunak, sisi pemakai, siapapun yang menggunakan perangkat lunak tersebut, sisi maintainer atau modifier, yang memelihara dan memodifikasi perangkat lunak tersebut. Tujuan kedua dari RPL adalah menghasilkan perangkat lunak dengan biaya yang efisien. Sedangkan tujuan ketiga dari RPL adalah menghasilkan perangkat lunak tepat pada waktunya. Untuk latar belakang pembuatan absen online siswa adalah untuk absen online siswa SMPN 1 Sambit untuk saat ini belum ada. Yang digunakan untuk absen saat ini adalah rekapan absen secara manual dalam 1 hari, yaitu adalah siswa setiap hari absen secara manual tanda tangan di buku absen. Sehingga alangkah baiknya digunakan absen online sehingga untuk mempermudah para guru mendata atau mengabsen para muridnya. Terutama di saat masa pandemi seperti sekarang ini, untuk siswa belum boleh diizinkan belajar di sekolah. Proses belajar dan mengajar saat ini masih dilakukan di rumah secara daring atau online. Jadi secara mudah guru bisa mendata atau mengabsen setiap hari siswanya lewat aplikasi mobile. Model proses RPL, absen online siswa, SMPN 1 Sambit. Saya menggunakan model Rapid Application Development, RAD. RAD adalah sebuah model proses pengembangan perangkat lunak sekuensial linier yang menekankan siklus pengembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linier, di mana pengembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Saya menggunakan perancangan RAD ini dimaksudkan agar untuk aplikasi absennya cepat untuk dikerjakan, cepat jadi. Kemudian untuk update-nya itu 90 hari sudah diperbarui, 90 hari sudah diperbarui. Mungkin dengan model RAD ini pengembangan aplikasinya dapat secara berkala dapat diupdate. Ini adalah model RAD-nya. Ada tim 1, ada tim 2, ada tim 3. Tim 1 ini pemodelan bisnis, pemodelan data, pemodelan proses, pembentukan aplikasi, pengujian turnover. Kemudian tim 2. Ini pemodelan bisnis, pemodelan data, pemodelan proses, pembentukan aplikasi,
pengujian, dan turnover. Tim 3, ini pemodelan bisnis, pemodelan data, pemodelan proses, pembentukan aplikasi, kemudian pengujian dan turnover. Alur proses. Alur proses untuk model RID antara lain informasi apa yang mengendalikan proses, informasi apa yang dimunculkan, di mana informasi digunakan, siapa yang memprosesnya. Rincian kegiatan proses RPL untuk absen online siswa SMPN 1 Sambit. Rincian kegiatan prosesnya antara lain business modeling. Fase ini untuk mencari aliran informasi. Kemudian data modeling. Aliran informasi yang didefinisikan sebagai bagian dari fase business modeling disaring ke dalam serangkaian objek data yang dibutuhkan untuk menopang bisnis tersebut. Karakteristik, atribut masing-masing objek diidentifikasi dan hubungan antara objek-objek tersebut didefinisikan. Kemudian, yang ketiga adalah proses modeling. Aliran informasi yang didefinisikan di dalam fase data modeling ditransformasikan untuk mencapai aliran informasi yang perlu bagi implementasi sebuah fungsi bisnis. Gambar pemrosesan diciptakan untuk menambah, memodifikasi, menghapus, atau mendapatkan kembali sebuah objek data. Kemudian yang keempat, application generation. Selain menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga, RID juga memakai komponen program yang telah ada atau diciptakan komponen yang bisa dipakai lagi. Alat-alat bantu bisa dipakai untuk memvalidasi konstruksi perangkat lunak. Kemudian, yang kelima adalah testing dan turnover. Karena proses RID menekankan pada pemakaian kembali, banyak komponen program telah diuji. Hal ini mengurangi keseluruhan waktu penguji. Tetapi komponen baru harus diuji dan semua enterprise harus dilatih secara penuh. Demikian untuk tugas 3 dari rekayasa perangkat lunak untuk rancangan model absen online siswa SMPN 1 Sambit. Ada kekurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.